Saudara, terkait pemanggilan Menteri ATR BPN ke DPR Komisi 2 terkait dengan polemik pagar laut terutama di beberapa daerah terutama Tangerang dan juga Bekasi. Untuk informasi lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Riki Sultana di DPR RI. Nanda, pemanggilan Menteri ATR BPN hari ini ke Komisi 2, apa yang ingin digali oleh Komisi 2 terkait pemanggilan ini? Bila kalau kita bisa mengingat di bulan November 2024 sempat ada pernyataan yang disampaikan oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai adanya sebanyak 48.000 lebih kasus terkait dengan mafia tanah. Nah, apakah itu termasuk dengan isu lain yang saat ini menjadi santer perhatian masyarakat mengenai pagar laut yang misterius khususnya terkait dengan sertifikat yang diterbitkan yakni SHGB dan juga surat hak milik. Nah, ini yang tadi dibahas dan dikulik dan sampai dengan saat ini sebenarnya Bella rapat Komisi 2 DPR RI bersama dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid ini masih berlangsung di dalam dengan beberapa pembahasan. Kalau saya secara garis besar dulu Bella di sini sebelum lebih jauh spesifiknya bahwa ada setidaknya 3 agenda dengan 3 pembahasan di dalam. Tadi diawali dengan bagaimana penjabaran dari Nusron Wahid di 100 hari kerjanya sebagai Menteri ATR BPN atau di Kementerian ATR BPN. Kemudian juga tadi membahas langsung yang lebih banyaknya Bella yang saya simak sedari tadi adalah terkait dengan SHGB khususnya untuk pagar laut di wilayah perairan baik itu di Tangerang dan juga di beberapa perairan lainnya yakni di Bekasi Jawa Barat dan ada di beberapa titik lain juga tadi disinggung. Nah, Bella saya akan spesifikkan di sini apa yang kemudian tadi disampaikan Nusron Wahid di muka rapat begitu di depan pernyataannya di depan anggota Komisi 2 DPR RI. Ia menyampaikan pertama saat ini memang kita tahu ada pembatalan SHGB di perairan wilayah Tangerang. Ada sebanyak 53 SHGB. Tadi di awal rapat ini juga disinggung oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Zami yang ia menyebut dan ia tampak mengapresiasi sikap dan langkah yang dilakukan oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid untuk membatalkan kemudian sebagian dari SHGB tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa tidak menyeluruh Bella? Tadi juga ditanyakan di dalam rapat kepada Nusron Wahid yang menyebut saat ini sebagiannya lagi sedang proses. Karena kalau untuk keseluruhan total ada sebanyak 263 SHGB di mana 17-nya merupakan SHM yang saat ini tadi ada beberapa pertimbangan yang kemudian ini tidak bisa menyeluruh untuk kemudian dibatalkan. Tadi pertimbangannya adalah yang khususnya dibatalkan ini memperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah pembatalan yuridisnya ini betul atau tidak. Nah, ini akan dicek satu persatu sampai dengan saat ini juga masih dalam proses yang tadi ditegaskan oleh Nusron Wahid terkait dengan hal tersebut. Nah, apalagi upaya-upaya yang dilakukan saat ini yakni langkah-langkahnya adalah tadi yang pertama adalah audit investigasi. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN khususnya untuk SHGB dan juga SHM di pagar laut di wilayah perairan Tangerang, Banten ini. Bella, tadi ada rangka pertama yakni melakukan atau mengeluarkan rekomendasi pencabutan lisensi terhadap salah satu perusahaan swasta yang dimana ada survei yang dimana kalau untuk ini berkaitan lagi dengan badan-badan yang ada spesifiknya di daerah-daerah masing-masing, khususnya di sini adalah di wilayah Tangerang. Nah, kalau untuk penerbitan lisensi terkait dengan surat sertifikasi ini tampaknya juga ada beberapa upaya yang dilakukan. Baik itu sertifikat yang memang dikeluarkan oleh ATR BPN atau juga bisa melalui jasa yang kemudian akan dilihat lagi secara ininya oleh ATR BPN. Nah, kemudian tadi sudah ada rekomendasi kemudian diberikan. Ada lagi berupa sanksi yang dijatuhkan dalam perkara ini, baik itu sanksi berat dan juga sanksi ringan. Tadi ada sebanyak 6 orang pegawai yang dijatuhi sanksi berat, yakni salah satunya tadi disebutkan adalah Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Ini sudah diberikan sanksi, khususnya yang berada di wilayah Tangerang dan juga 2 pegawai lain. Nah, tadi secara teknis sebenarnya Bella kalau melihat dan mendengarkan hari ini adalah terkait dengan teknis mengenai bagaimana kemudian
sertifikat baik itu hak guna bangunan, baik itu hak usaha dan juga hak milik ini dikeluarkan. Nah, ini juga sebenarnya masih digali Bella dan juga saudara. Tadi yang menjadi pertanyaannya dari Ketua Komisi 3 DPR RI adalah terkait dengan pernyataan common property dan juga private property. Nah, tadi kan ada sebanyak 53 sertifikat tanah yang juga sudah dibatalkan dari total 263. Ini tampaknya ada harapan lebih dalam lagi untuk kemudian Nusron Wahid selaku Menteri ATR BPN ini membuka selebar-lebar ya dari 263 tadi ini membidangi apa saja, spesifiknya lebih dijabarkan lagi. Tadi juga Nusron Wahid ini menyampaikan dari total sepanjang 30,16 km pagar laut ataupun pagar bambu ini melintang begitu ya di 16 desa di perairan Tangerang, Banten. Kemudian ini memang tidak semuanya dikatakan ada memiliki SHGB. Tadi ada di beberapa desa yang memang ia sebut tidak 16 desa yang ia sebut, tapi tadi saya mengutip ada satu desa yakni Desa Karangserang itu ada 3 SHGB yang diterbitkan tahun 2019 dan juga ada beberapa lokasi lain salah satunya juga di Kohot yang dimana Kohot ini juga sudah dilakukan proses secepatnya oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid yang dimana ini menjadi salah satu SHGB yang kemudian sudah dibatalkan. Bella, tampaknya lagi-lagi ini terkait dengan teknis bagaimana kemudian Menteri ATR BPN atau Kementerian ATR BPR ini bisa berperan secara maksimal dalam penanganan ini. Lagi-lagi adanya tadi kalau disampaikan aturan-aturan yang membatasi mereka untuk bisa bersikap, bisa melakukan aksinya, maka tadi juga ada keinginan dari pihak Kementerian ATR BPN untuk kemudian meminta fatwa ke Mahkamah Agung begitu untuk kemudian terkait mengatur hal ini lebih meminta sarannya lagi dan juga minta fatwanya lagi untuk kemudian bagaimana kondisi ini khususnya Kementerian ATR BPN sedang dilakukan saat ini. Jadi Bella, sebenarnya masih banyak sebenarnya yang harus kita simak di dalam karena proses rapat juga masih berlangsung. Tentu masih banyak pembahasan-pembahasan lain dari anggota Komisi 2 DPR RI khususnya yang akan tentu menanyakan lagi secara spesifik kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Jadi kita akan simak bersama karena saat ini rapatnya masih berlangsung, Bella. Nanda, kalau tadi sempat Anda katakan bahwa memang ada pemberian sanksi terhadap 8 pegawai khususnya untuk kasus pagar laut di Tangerang. Lalu bagaimana dengan mungkin audit investigasi yang terjadi untuk pagar laut yang berada di daerah Bekasi? Apakah sudah ada informasi? Tadi juga ini disebut Bella untuk di wilayah Bekasi, tapi tampaknya juga tidak terlalu spesifik yang dijabarkan. Hanya saja tadi ia menyebut mengenai SHGB lagi-lagi di desa mana saja yang memang tertampak atau ada SHGB-nya. Nah, tadi Bella yang menariknya adalah kalau khusus di Bekasi, dinyatakan sendiri oleh Nusron Wahid bahwa adanya oknum, aksi oknum dari ATR BPN kepada salah satu desa yakni Desa Sagarajaya, Kecamatan Sagarajaya, kalau tidak salah tadi disebutkan oleh Nusron Wahid begitu, yang dimana ini kejadiannya terjadi pada tahun 2021, dimana tadi ia menyebutkan pada tahun 2021 itu ada program dari Kementerian ATR BPN yang diberi nama PTSL atau program PTSL ini. Jadi ada program yang sebanyak 89 program dengan penerima manfaatnya, tadi ada 17 orang, tapi seiring berjalannya program ini ternyata penerima manfaat ataupun penerima dari sertifikat ini tidak sebagaimana mestinya, tadi ada sebanyak 11 orang saja. Jadi ini yang tadi hanya segelintir saja ia sampaikan, tidak spesifik kemudian juga ditanya oleh Komisi 2 DPR RI mengenai hal ini. Tapi yang menarik adalah terkait dengan perairan ataupun pagar laut di Bekasi ini adalah memang ini kan ada berkaitan lagi dengan ada kerjasama dengan swasta. Nah, lagi-lagi Bella tampaknya ini juga belum disampaikan secara mendetail oleh Nusron Wahid mengenai pagar laut yang ada di Bekasi ini. Tapi tadi ia membenarkan bahwa adanya oknum begitu ya yang terlibat dari ATR BPN sendiri khususnya di salah satu Desa Sagarajaya, Kecamatan Sagarajaya terkait dengan SHGB ini. Jadi kita akan sama-sama nantikan lagi Bella karena tampaknya masih panjang.
Kita akan nantikan apakah memang ada oknum-oknum tambahan atau mungkin perusahaan lain yang akan diungkap oleh Menteri ATR BPN pada keterangannya kepada Komisi 2 DPR RI hari ini. Terima kasih Nanda Aprilia langsung dari DPR RI.